izin bangunan dari Pak Bupati sudah menyampaikan, baik IMB ataupun PBG itu tidak ada sama sekali. Izin hiburan malam juga dari provinsi tidak pernah mengeluarkan. Ditambah info dan bukti dari Pak Kapolda menyampaikan ada kegiatan jual beli narkoba di dalam bangunan yang akan kita hancurkan. Inilah berbahayanya kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang belum cukup matang sebagai pemimpin dari sisi usia, pengalaman, dan lain sebagainya. Begawan pengen mengupas tentang situasi di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Bobi menantu Jokowi. Bisa disimak ini. Di wilayah Sumatera Utara, di daerah yang dipimpin menantu Jokowi, sedang ada situasi yang nggak kondusif. Ini aku ramucek-mucek gitu. Loh, bagi Begawan melihat apa yang terjadi di sana itu, ketegangan itu nggak main-main. Sebab yang berhadapan-hadapan itu antara pemerintah daerah sama anak buahnya Hercules. Tahu kan Hercules? Yang sangat dengan Prabowo. Yang bernaung di Ormas Grip Jaya. Loh, ketegangan muncul gara-gara bangunan yang diklaim markas Grip itu dirobohkan sama Pemprov Sumatera Utara. Pimpinannya Bobi ini. Gayeng ini. Loh, alasan perobohan bangunan itu sebenarnya kuat banget sebenarnya. Tidak sekedar melanggar syarat kepemilikan IMB, namun hingga dugaan sebagai tempat transaksi narkoba. Ini tuduhan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wah, ini mengerikan ini, tudingan ini horor ini. Apa benar Grip Jaya membackingi peredaran obat-obatan terlarang di Sumatera Utara? Ya, Om Begawan nggak tahu. Itu hanya tuduhan dari aparat di sana. Kalau hal-hal seperti itu jangan nanya saya, Om Begawan ya orang ngerti itu. Itu saya hanya menyampaikan aja apa yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Loh, kalau ada ngompolers yang berada di Sumatera Utara yang membaca, mendengarkan ngompol ini, utamanya yang di kota Deli Serdang itu, sebaiknya nggak usah ikut-ikutan tuh, menjauh saja dari perkara ini. Janganlah. Kita tidak tahu sakjane sing bener ki sapa. Yang bener ki sapa itu klaim Pemprov atau pernyataan ormas. Ya mari kita bedah aja. Menjauh itu ya baik secara fisik maupun turut membicarakan tentang pembongkaran diskotik Marco Polo yang terjadi di sana. Jadi selain disebut sebagai kantornya Grip, ternyata di tempat yang sama itu buat tempat hiburan malam. Makanya meski kawan-kawan itu ngerumpi antara sesama teman, itu dihindari saja lah. Gak perlu bicarain itu. Masyarakat lagi kemeng ini, pusing ini itu. Mencukupi kehidupannya. Loh, sebab bisa loh pas ngobrol. Ini saya nggak mucek-mucek ini. Ini bisa juga terjadi. Gak tahu siapa lawan bicara kita atau yang ikut mendengarkan. Nah, tiba-tiba ada yang turut bersurut emosinya, marah. Terus pras. Wah, itu bahasa alam itu. Lah, itu tempat-tempat seperti itu lebih baik dihindari. Ditambah pemerintah provinsi melakukan tindakan tegas membongkar bangunan yang dijadikan sebagai sekretariat Grip Jaya Sumatera Utara itu. Loh, pas mau dirobohkan itu, Bobi tentu nggak sendirian. Ya pasti ngajak Pak Kapolda, Pangdam, Kejaksaan, Ketua BNN, Bupati juga. Ayo, ada BNN, Badan Narkotik Nasional juga. Nah, otomatis aparat dari kepolisian maupun TNI turut terjun mengamankan area lokasi. Sesaat sebelum dieksekusi beberapa hari yang lalu. Loh, dari berbagai video yang beredar loh, yang saya lihat, yang ngeri juga itu. Ngeri, horor itu. Anggota Grip berusaha menghalangi, gondeli atau mempertahankan, menghadang supaya ekskavator tak merobohkan pusat aktivitas mereka. Dan mereka itu, hitungannya loh, kendel-kendel. Melawan negara. Nyegati aparat yang bertugas, kendel itu.
Penghadangan dari anggota GRIP membuat Bobi, Gubernur Sumatera Utara itu sampai harus mendekati, memerintah langsung ke driver alat berat. Tetap robohkan bangunan, perintahnya Bobi. Yang pada menghadang, wes dah emosi kayak bulat-bulat itu kayaknya. Marahnya itu kepada Bobi itu. Akhirnya pada pasang badan, sampai ada yang lempar-lemparan, rusuh itu. Malah kayak neng Kabupaten Pati Jawa Tengah aja. Kayak kerusuhan masa ini. Nah, untungnya itu TNI sama polisi yang nimbrung banyak juga. Mungkin pemerintah provinsi sudah antisipasi bakal sesulit apa ketika akan mengeksekusi sekretariat GRIP itu. Loh, sikap Bobi secara subjektif tak acungi jempol. Kental ini. Wah, kental. Berani seberani-beraninya itu. Kita tahu lah, GRIP Jaya itu ormas yang gimana. Meski sebelumnya banyak pejabat negara bersuara, meminta ormas berperilaku preman atau preman berkedok ormas dibubarkan saja. Pemerintah pusat tidak memutus ada ormas yang dibubarkan. Bila kita coba cari info ini, ormas yang paling banyak bentrok ya GRIP Jaya sama Pemuda Pancasila. Itu selalu gegeran. Nah, Nek Om Begawan nggak yakin. Itu apa, kakak ipar atau adik iparnya Bobi ini pada bisa setegas Bobi ini, saya nggak yakin. Kaisang sama Gibran ini. Pernah dengar cerita Gibran berhadapan dengan ormas? Belum pernah toh? Atau Kaisang berdebat sama tokoh ormas misalnya itu? Belum kita temui. Ya lucunya, ini ya saya anggap lucu ini bagi Om Begawan. Hercules sebagai ketua GRIP Jaya itu pendukungnya Pak Jokowi juga loh. Oh, mertuanya Bobi bersahabat juga sama Gibran loh, jangan salah. Loh, gubernur juga ngerti itu. Ormas GRIP itu ketua umumnya siapa? Tahu, paham ketuanya adalah Hercules. Dan kayak apa pengaruhnya? Nah, Bobi juga paham. Hercules itu lumayan wah, besti sama Pak Jokowi itu. Hercules itu rela pasang badan loh buat Jokowi. Dia pernah sowan ke Sumber, pernah datang ke kantor wali kota Solo juga waktu Gibran jadi wali kota Surakarta. Aku dewi saja nih bingung kok dengan keputusan pembongkaran sekretariat ormas GRIP ini. Yang kabarnya juga dipakai buat diskotik bernama Marco Polo. Ini gubernur ini harus komunikasi sama Hercules di belakang layar atau hanya nekat? Nah, dengan konsekuensi nanggung kemarahan Hercules, apa dikiranya Hercules gak tahu, lalu gak marah? Nah, soalnya gini, keputusan yang disampaikan sama Bobi tentang keberadaan tempat itu memang dalam aspek yuridisnya lemah. Benar, kalau Bobi lalu membongkar tempat itu. Wes gak ada IMB, gak ada izin bangunan, PPG, izin hiburan dari provinsi ya tidak tercatat. Masih dikunangi ada transaksi narkoba katanya itu loh. Oh, yang nuduh bukan Om Begawan. Di hiburan malamnya itu loh, ibarat kalau di proses hukum, pelanggaran ini berada pasal dewi. Akan jadi lebih heroik selain dirobohkan. Iya no, ngeri no. Nah, koordinator GRIP Jaya Sumatera Utara dilaporkan saja ke kepolisian harusnya. Biar turut diproses lewat pengadilan juga. Harusnya kan begitu. Jadi warga di Sumatera Utara sana itu, ya makin yakin. Semua yang dijalani gubernurnya berpatokan pada aturan. Supaya tidak terjadi salah paham. Loh, di sisi lain yang gak unik memang ini. Dan jarang terjadi di tempat lain. Masa iya satu bangunan itu tidak hanya dimanfaatkan jadi panggonan ajeb. Apa itu? Sekaligus buat sekretariat ormas. Apa ada gitu di provinsi atau daerah mana ormas pakai tempat hiburan jadi markas? Wah, agak lumayan aneh. Di banyak wilayah di negeri ini, sekretariat ormas itu satu bangunan sama tempat hiburan. Ya, lah memang sih ada faktor simbiosis mutualisme. Alias memberi keuntungan, tapi kan lucu. Hiburan malam nggak perlu security buat pengamanan karena GRIP sudah ada di situ sekretariatnya. Soalnya GRIP itu isinya wong-wong
Ya menurut Om Begawan itu berkutat pada kawal mengawal. Ya. Lalu gripnya begitu membuat lokasi tersebut aman, kan dia dapat sesuatu. Ya, ada penghasilan, amplop dan sebagainya. Karena bekerja sebagai security. Nah, masa mau untuk gudangan sego banjaan enggak mungkin tuh. Hanya saat si ormas misalkan lagi ada rapat, apa anggotanya enggak terganggu suara musik. Kalau sekretariatnya itu jadi satu dengan tempat hiburan. Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Apa ini maksudnya bangunan multifungsi itu? Pagi sampai sore dipakai ormas, malamnya buat jeduk-jeduk misalnya. Nah, kayak musola atau langgar sekaligus dipakai buat TPA itu masih segaris. Satu tema yang sama. Tentang agama. Lah nek ormas sama tempat ngumpul orangnya nyari hiburan di tengah malam, kan jadi merusak citra ormas itu sendiri. Benar gitu enggak? Lemari bingung tenan kan. Jadi ya sama-sama harus introspeksi. Mungkin di GRIP itu juga pengen sesuatunya bisa saling menguntungkan, tetapi pemerintah Sumatera Utara provinsi juga dengan tegas karena tidak ada izin dan sebagainya. Nah itulah semacam gedung Senayan ini, tempat para wakil rakyat kita. Mestinya bersuara soal kepentingan rakyat, malah dipakai buat tidur tuh. Lalu kemarin itu dibuat joget-joget juga, atau dipakai buat bertengkar. Dan yang terjadi di Sumatera Utara ini berbeda dengan yang ada di Pati, beda. Jangan pernah warga ujung barat Nusantara pada ikut-ikutan perkara ini. Gak usahlah berkomentar atau nyetatus di medsos. Nanti malah kalau ada yang tersinggung, malah ngebayangin membahayakan nyawa diri sendiri. Gak usah lah. Kayak kalau di sebagian Jateng sama Jatim, angger nyenggol salah satu perguruan silat misalnya, yang hobi latihan tengah wengi itu, berseragam serba hitam, atau pulang latihan tengah malam kerap geber-geber knalpot itu, wer itu loh. Wes kuwi nek disenggol di medsos langsung inbox atau DM kebak pitakonan. Mulai salam kenal, nanya alamat, takon nomor HP, sampai ngajak salam olahraga alias tarung ayam, ngajak gelut itu intinya. Maka nggak usah dikomentari. Biarkan apa yang terjadi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara sama GRIP Jaya, urusan mereka berdua. Bila toh pun benar, seperti yang disampaikan gubernurnya, Bobi, ada transaksi narkoba yang dituduhkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diurus sama aparat kepolisian saja. Kalau nggak ada IMB, Pak Bupati yang memperkarakan. Tidak ada izin tempat hiburan, Gen Bobi yang memeja hijaukan. Ini bukan berarti Om Begawan nggak ngajarkan peduli loh. Menolak buat ngasih dukungan pada Pemda loh. Persoalannya bukan di situ. Namun ini berkaitan sama keselamatan teman-teman sendiri. Bagi yang nggak ngerti GRIP Jaya itu apa, siapa dan gimana track recordnya, ya cari di media. Banyak kok yang sudah memberitakan. Nek wis tak peseni ning kene masih nekat, ya muga-muga antum beneran kendel. Berani kebal bacok, levelnya bukan preman pasar. Dudu amarga nekat. Gak usah jadi pahlawan, merasa benar di pihak yang melawan narkoba dan sebagainya. Maka masyarakat saya minta untuk waspada dan berhati-hati. Pikiran masa depanmu sih. Bekerja saja buat keluarga. Kecuali bila kalian punya jabatan tinggi atau backingannya minimal bintang loro di pundak, roh disubut, alias lumayan sesuai risiko. Andai modal keberanianmu sekedar pengen jadi pahlawan, ngetes kesaktian kanuragan, apalagi hanya biar dianggap heroik, sudah ndak usah kebanyakan gaya. Keluarga kita lebih penting, butuh kepahlawan kita untuk ngurusi para keluarga. Soal penegakan perda itu wis ranah Satpol sama aparat ketertiban dan keamanan. Ngedukung Bobi ya bagus. Neng cukup kirimkan doa aja. Konsisten sepanjang kepemimpinannya, tegas pada para pelanggar hukum. Doakan pula ke anggota GRIP Jaya, semoga yang pada enggak terima tidak melakukan tindakan nekat, anarkis apalagi. Ya bentuknya macam-macam. Misalnya mogok kerja, tidur berhari-hari, demo mogok makan, atau bangunan baru gedung BRIP.
dibangun lagi. Soalnya gini, setelah bangunan itu dirobohkan, yang saya lihat loh, DPP Grip Jaya alias pengurus pusatnya itu bersuara keras loh pada Gubernur Sumatera Utara itu, pada Bobi itu. Mereka menolak bila bangunan yang merupakan titik pusat aktivitas Grip Jaya di Sumatera Utara dihabisi secara fisik. Selain itu mereka menyanggah kalau tempat mereka kumpul itu pernah ditemukan bukti ada narkobanya. Loh, ini sudah disanggah. Ya monggo. Anehnya di keterangan pers berikutnya, Grip Jaya menegaskan tentang transaksi obat-obatan terlarang di hiburan malam itu sudah lazim katanya. Ya sebenarnya itu bukan rahasia umum lah kalau di tempat hiburan selalu ada hal-hal yang gituan itu. Wes kaya biasane. Loh, yang nggak percaya testimoni Sekjen Grip, buka aja channel YouTube Grip Jaya. Kan kawan bingung nih, gak mudeng ini. Malah ngeluh mendengarkan klarifikasi Sekjen Ormas milik Mas Hercules ini. Nah, Grip itu juga meminta Gubernur bersikap adil untuk semua warga Sumatera Utara. Bila beneran ada bangunan tanpa legalitas, ya ikut dirobohkan. Jangan hanya markas Grip aja. Loh, masalahnya di sini pihak Grip gak sekalian nunjuk. Mana itu bangunan-bangunan yang belum ber-IMB? Yang mereka tuduhkan itu. Yuk gak mungkin dong Pemprov nyocokin rumah yang sudah terdata atau tercatat di IMB. Atau gak ada EB-nya yang satu-satu diteliti ya tidak mungkin. Atau gini aja, ini kawan usulkan supaya didengarkan oleh para warga Sumatera Utara atau mungkin malah anggota Grip. Grip itu PTUN kan saja tindakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu bila dinilai arogan, oh itu paling bagus, bisa menempuh jalur hukum. Nah, yang dinilai arogan semuanya sendiri itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Atau sewenang-wenang. Sehingga nanti ketahuan siapa yang punya kekuatan hukum. Apakah pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Grip. Jalur hukum adalah satu-satu jalan. Nah, juga butuh didalami juga loh. Rumah yang dikuasai, yang dijadikan kantor Grip, beneran milik organisasi atau milik tempat usaha hiburan malam. Atau itu milik perorangan disewa. Bukan dari merampas orang lain misalnya. Nah, buat ormas Grip yang merasa diperlakukan tidak adil, ini usulan begawan loh ini. Gak usah ngancem-ngancem. Apalagi sama gubernurnya, sama Bobi. Ini bukan buat kebela Gubernur Sumatera Utara loh. Saya kritik itu, Bobi itu. Ya, saya kritik. Langkah yang tepat menyikapi dirobohkannya bangunan sekretariat Grip itu, ajukan gugatan hukum. Ini saya usulkan. Tidak perlu sampai ada ancam-mengancam, mengintimidasi, termasuk menyalahkan kebijakan gubernur. Anda Grip memang merasa mendapat ketidakadilan, gugat saja di pengadilan. Mau pada demo ke KPK, pakai dalih mau buka data soal blok median. Emang punya itu datanya. Hingga konten ini dibikin belum ada pernyataan apapun. Hingga Om Begawan ngomong ini belum ada pernyataan. Ya kita tunggu saja. Gimana perkembangannya? Semoga Mas Hercules benar-benar memperkarakan Bobi dalam hal-hal yang berkaitan dengan korupsi dan sebagainya atau masalah blok medan yang menyangkut Bobi Gubernur Sumatera Utara. Ya, masyarakat tinggal menunggu aja, menonton, dan semoga masyarakat bisa menyadari keluarga yang utama untuk kita berjuang menghidupi keluarga kita. Jangan salah paham ya. Semoga kita sehat-sehat saja. Salam ngompol, salam begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.